Kalau kita ngomongin soal politik, nggak bisa lepas dari yang namanya janji. Janji itu kayak fondasi, tempat di mana semua orang naruh harapan. Relawan Jokowi sejak awal udah naruh janji besar. Mereka bakal ngejaga, ngawal, dan berdiri bareng pemerintahan baru Prabowo Gibran. Buat mereka, ini bukan sekedar urusan jabatan, tapi soal rasa percaya dan rasa tanggung jawab. Bayangin aja, selama bertahun-tahun mereka udah ada di garis depan, ngebela mati-matian saat Jokowi dihujat, diserang kiri kanan, bahkan sering jadi bulan-bulanan. Tapi mereka tetap kokoh. Dan sekarang, ketika Gibran maju jadi bagian penting dari pemerintahan, mereka merasa punya tugas lanjutan. Jangan sampai perjuangan ini berhenti di tengah jalan. Komitmen itu lahir bukan dari perintah, tapi dari hati. Ada rasa bangga lihat anak muda kayak Gibran bisa naik ke level nasional. Ada juga rasa penasaran. Kira-kira Gibran bisa nggak sih nerusin gaya kepemimpinan yang udah dibangun Jokowi? Dan justru rasa penasaran itu bikin mereka makin semangat buat ngawal. Tapi jangan salah, janji itu bukan cuma kata-kata manis. Relawan tahu banget, politik itu dinamis, bisa berubah arah dalam sekejap. Makanya mereka janji sambil pasang badan. Kalau nanti ada yang coba-coba main belakang, mereka udah siap berdiri lebih tegak lagi. Jadi komitmen mereka bukan sekedar ikut rame, tapi komitmen yang siap diuji kapan aja. Buat relawan, Gibran itu kayak perwujudan mimpi yang akhirnya kejadian. Anak muda, lahir dari rakyat biasa, tumbuh di tengah rakyat dan sekarang duduk di kursi kekuasaan. Mereka merasa ikut punya andil di situ. Jadi wajar kalau ada rasa, ini harus dijaga, jangan sampai hilang. Dan jangan salah, komitmen ini juga ada bumbu emosinya. Relawan nggak cuma mikir rasional, tapi juga mikir pakai hati. Mereka ingat banget gimana dulu Jokowi naik dari Solo ke Jakarta. Penuh perjuangan, penuh tantangan. Sekarang lihat Gibran ada di posisi itu, rasanya kayak film lama yang diputar ulang, tapi dengan aktor baru. Apalagi banyak relawan yang udah terlanjur jatuh hati sama gaya kepemimpinan sederhana ala Jokowi. Mereka percaya darah itu nggak jauh jatuh dari pohonnya. Harapan itu mereka gantungkan ke Gibran. Jadi, janji mengawal Gibran bukan cuma soal politik, tapi soal melanjutkan cerita yang udah dimulai bapaknya. Bisa dibilang, janji relawan ini kayak api unggun di malam gelap. Hangat, tapi juga bisa jadi penerang. Mereka percaya, selama api ini dijaga, Gibran nggak bakal sendirian. Karena di belakangnya ada ribuan, bahkan jutaan orang yang siap jadi tameng. Kalau kita tarik garis besar, janji itu ibarat modal awal. Dan modal ini nggak bisa diremehkan. Karena sekali relawan udah bilang, kita siap. Itu berarti mereka bakal habis-habisan. Meski jalannya berliku. Jadi jangan anggap enteng komitmen ini, karena bisa jadi justru kekuatan terbesar yang bakal bikin Gibran makin kokoh berdiri. Singkatnya, bab ini ngajarin kita satu hal. Janji relawan bukan sekedar retorika, tapi udah kayak sumpah batin. Mereka percaya bahwa perjuangan yang udah dibangun nggak boleh mandak. Dan selama itu, komitmen mereka tetap hidup, tetap nyala, kayak api yang nggak pernah padam. Di dunia politik, nggak ada yang bisa 100% diprediksi. Kadang jalannya lurus, kadang belok mendadak, bahkan bisa tiba-tiba nabrak tembok. Nah, relawan Jokowi udah paham banget soal ini. Makanya, meskipun mereka janji setia ngawal pemerintahan Prabowo Gibran, mereka juga nggak mau buta arah. Dari situlah lahir yang namanya Plan B. Plan B ini ibarat payung cadangan. Kalau cuaca lagi cerah, ya nggak kepake. Tapi begitu mendung datang, payung itu jadi penyelamat. Relawan nggak mau Gibran jalan sendirian tanpa persiapan kalau sewaktu-waktu ada badai politik. Mereka percaya, lebih baik jaga-jaga daripada nyesel di belakang. Dan sinyal soal Plan B ini bukan omong kosong. Ketika Darmizal angkat bicara, banyak orang langsung melek. Oh, ternyata relawan nggak cuma manut, tapi juga kritis dan siap pasang skenario alternatif. Dari sini kelihatan, kalau mereka bukan barisan yang gampang diatur-atur, tapi barisan yang punya strategi sendiri. Sinyal ini juga bikin atmosfer politik jadi lebih panas. Soalnya ada pesan tersirat, jangan coba-coba pinggirkan Gibran. Itu bukan ancaman, tapi semacam peringatan dini, kayak sirene yang bunyi sebelum gempa. Biar semua orang sadar kalau ada langkah yang gak boleh dilanggar. Emosinya terasa banget,
Karena di balik plan B itu, ada rasa takut kehilangan. Relawan udah kadung sayang sama Gibran. Mereka nggak rela kalau harapan yang lagi mereka rawat tiba-tiba direbut atau dipadamkan. Jadi plan B bukan cuma soal rencana cadangan, tapi juga bentuk proteksi emosional. Kalau dipikir-pikir, ini kayak orang tua yang nyiapin jalan cadangan buat anaknya. Relawan tahu Gibran masih muda, perjalanan politiknya panjang. Mereka nggak mau langkah awal yang bagus ini dirusak karena intrik atau kepentingan sesaat. Jadi plan B dipasang biar Gibran punya masa depan yang tetap terjaga. Menariknya, plan B ini bukan berarti mereka udah pesimis sama koalisi sekarang. Justru sebaliknya, mereka masih penuh harap sama duet Prabowo-Gibran. Cuma ya itu tadi, kalau nanti ada hal-hal yang keluar jalur, relawan udah siap mindahin arah kapal. Daripada tenggelam bareng, lebih baik bikin kapal baru. Di mata publik, sinyal ini bisa jadi dua sisi. Ada yang lihat sebagai ancaman, ada juga yang lihat sebagai bukti kesetiaan. Karena kalau dipikir, siapa sih yang bakal repot-repot nyiapin cadangan kalau nggak bener-bener peduli? Justru karena peduli, mereka rela repot. Dan sebenarnya plan B ini juga jadi semacam jaminan buat Gibran sendiri. Artinya, dia nggak sendirian. Apapun yang terjadi di atas panggung politik, ada ribuan relawan yang siap dorong dia maju lebih jauh. Ini energi besar yang bisa bikin Gibran tenang melangkah meski politik di sekelilingnya kadang keras dan penuh jebakan. Akhirnya, plan B ini bukan cuma soal rencana cadangan. Lebih dari itu, ini adalah tanda bahwa relawan nggak mau sekadar jadi penonton. Mereka pengen jadi pemain aktif. Pengen pastiin sejarah tetap berjalan sesuai arah yang mereka yakini. Dan selama plan B itu ada, Gibran punya alasan buat terus percaya diri menghadapi masa depan politiknya. Dalam setiap gerakan besar, selalu ada satu suara yang berani buka mulut lebih dulu. Dan kali ini, suara itu datang dari Darmizal, Ketua Umum Relawan Jokowi alias Rejo. Sosok yang udah malang melintang di dunia politik, tiba-tiba muncul dengan pernyataan lantang. Kalau Gibran sampai diperlakukan gak adil, relawan siap angkat dia jadi Capres 2029. Pernyataan ini kayak lempar batu ke kolam yang tenang. Riaknya langsung nyebar kemana-mana. Orang-orang mulai bisik-bisik, media ramai memberitakan, bahkan lawan politik pun ikut pasang telinga. Kata-kata Darmizal jelas bikin suasana politik makin berwarna. Yang bikin menarik, Darmizal nggak ngomong dengan nada marah-marah. Dia justru tenang, tapi tegas. Kayak guru yang lagi ngasih peringatan halus ke muridnya. Dari cara ngomongnya aja, orang bisa baca. Ini bukan sekadar omongan kosong, tapi ada keyakinan besar di baliknya. Relawan lain pun ikut tergerak. Pernyataan Darmizal jadi semacam komando halus yang bikin barisan relawan makin solid. Mereka merasa, kalau sampai ketua besar udah kasih sinyal begini, berarti mereka nggak salah langkah kalau harus pasang skenario cadangan. Di sisi lain, pernyataan ini juga jadi obat penenang buat relawan yang mungkin sempat khawatir. Ada beberapa yang takut Gibran cuma jadi pelengkap atau sekadar figuran di pemerintahan. Tapi setelah dengar Darmizal ngomong gitu, mereka lega. Setidaknya ada jaminan politik yang jelas. Buat publik, ucapan Darmizal punya bobot tersendiri. Karena nggak semua orang berani ngomong terbuka soal kemungkinan dikhianati. Banyak yang memilih diam atau main aman, tapi dia justru pilih buka kartu. Dan langkah berani ini bikin dia jadi sorotan. Ada juga sisi emosional yang kuat di sini. Darmizal bukan cuma bicara soal strategi, tapi soal harga diri relawan. Kalau sampai Gibran diperlakukan gak layak, itu sama aja dengan nginjak-nginjak perjuangan ribuan orang yang udah setia dari awal. Dan relawan jelas gak mau harga diri mereka diinjak begitu saja. Pernyataan ini juga jadi pengingat buat kubu lain. Relawan bukan sekadar kerumunan yang bisa dibubarkan dengan mudah. Mereka punya arah, punya strategi, dan punya pemimpin yang berani bicara lantang. Jadi siapapun yang coba main-main harus pikir dua kali. Yang menarik, gaya Darmizal ini justru bikin relawan terlihat makin dewasa. Mereka nggak asal ngamuk, nggak asal teriak, tapi menyampaikan pesan dengan elegan. Ada nada kecerdasan di balik emosinya. Dan ini bikin lawan politik sulit nyerang balik. Pada akhirnya, suara Darmizal ini jadi gong pembuka dari sebuah babak baru. Plan B yang tadinya cuma bisik-bisik, sekarang udah resmi diumumkan. Dan begitu diumumkan, semua orang sadar, Gibran punya tameng,
punya barisan dan punya masa depan yang nggak bisa diremehkan. Kalau ngomongin Gibran, satu hal yang nggak bisa dipungkiri adalah elektabilitasnya. Anak muda ini udah jadi magnet politik baru di Indonesia. Banyak survei nunjukin namanya nongol di papan atas, bahkan kadang bisa nyalip politisi senior yang udah puluhan tahun main di panggung politik. Itu bukti kalau Gibran nggak sekadar numpang lewat. Relawan nangkap sinyal itu dengan cepat. Buat mereka, ini semacam angin segar, karena biasanya dunia politik kita itu didominasi wajah-wajah lama yang itu-itu aja. Sekarang ada Gibran dengan gaya yang lebih sederhana, nggak ribet, dan lebih relate sama generasi muda. Itu bikin harapan mereka tumbuh makin besar. Orang sering bilang politik itu soal persepsi, dan di mata publik, Gibran berhasil bangun persepsi positif. Bukan cuma karena dia anak Jokowi, tapi karena dia nunjukin bisa kerja di Solo, bisa ngombol lugas, dan punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Itu yang bikin orang percaya dia punya masa depan panjang. Harapan ini makin kuat ketika relawan ngeliat respon anak muda. Generasi Z dan milenial yang biasanya cuek sama politik, tiba-tiba jadi lebih melek gara-gara ada sosok kayak Gibran. Mereka ngerasa punya representasi, punya figur yang lebih dekat dengan cara mereka mikir. Itu modal yang jarang banget dimiliki politisi lain. Buat relawan, elektabilitas tinggi bukan sekadar angka survei. Itu kayak bensin buat mesin perjuangan. Karena angka itu nunjukin dukungan nyata di lapangan. Semakin tinggi dukungan, semakin percaya diri mereka untuk pasang strategi jangka panjang, termasuk plan B yang tadi udah disuarakan Darmizal. Dan yang bikin menarik, harapan pada Gibran bukan harapan kosong. Mereka percaya Gibran bisa jadi jembatan antara politik lama yang penuh intrik dengan politik baru yang lebih segar. Harapan ini benar-benar bikin mereka semangat, seolah lagi nonton film yang tokoh utamanya siap ngalahin semua rintangan. Elektabilitas juga jadi bukti kalau rakyat haus akan perubahan. Mereka udah capek sama drama-drama lama. Gibran muncul di waktu yang pas, kayak pemain cadangan yang langsung cetak gol begitu masuk lapangan. Momentum inilah yang pengen terus dijaga sama relawan. Harapan itu nggak berhenti di Pilpres 2024. Justru mereka udah mikir jauh ke depan. Tahun 2029 jadi titik penting yang selalu mereka bisik-bisikan. Kalau elektabilitas Gibran terus stabil atau bahkan naik, nggak menutup kemungkinan dia bisa jadi salah satu calon terkuat di tahun itu. Relawan juga sadar, harapan tanpa aksi itu cuma mimpi. Makanya, mereka udah mulai nyiapin langkah-langkah kecil, dari konsolidasi akar rumput, bikin narasi positif di media, sampai ngejaga nama baik Gibran dari serangan lawan. Semua itu dilakukan biar harapan mereka nggak kandas di tengah jalan. Pada akhirnya, elektabilitas dan harapan ini kayak dua sisi mata uang. Satu sisi bikin relawan makin percaya diri, sisi lain jadi beban buat Gibran sendiri. Tapi justru disitulah serunya. Perjalanan ini masih panjang dan mereka yakin kalau harapan itu dijaga baik-baik, Gibran bisa jadi sosok besar yang bakal ngubah peta politik Indonesia. Setia itu penting, tapi di dunia politik, setia aja nggak cukup. Relawan Jokowi ngerti betul soal itu. Mereka udah terbiasa ada di barisan depan, jadi mereka tahu politik bisa berubah secepat angin berhembus. Makanya meskipun mereka setia ke Gibran, mereka juga tetap waspada. Bayangin aja, kalau relawan ini cuma buta-buta setia, mereka bisa dengan mudah ditipu atau dimanfaatkan. Tapi kenyataannya, mereka udah kenyang pengalaman. Dari era Jokowi, mereka udah lihat gimana peta politik bisa berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Itu yang bikin mereka nggak mau lengah. Waspada ini bukan berarti mereka curiga sama semua orang. Lebih tepatnya, mereka belajar buat siap dengan segala kemungkinan. Jadi kalau tiba-tiba ada manuver politik yang mencoba ngerem langkah Gibran, mereka udah punya jawaban. Nggak panik, nggak kebingungan, karena skenario cadangan udah disiapin. Sikap setia tapi waspada ini bikin relawan punya wibawa. Mereka nggak kelihatan labil, justru makin dewasa. Kayak orang tua yang sayang banget sama anaknya, tapi tetap ngejaga dengan waspada supaya nggak ada yang berani menyakiti. Ada kehangatan sekaligus ketegasan dalam sikap mereka. Dan hal ini juga jadi pesan kuat ke publik. Dukungan relawan ke Gibran bukan sekedar euforia sesaat. Mereka bukan pendukung yang datang cuma pas rame, terus hilang begitu keadaan mulai sulit. Mereka ada buat jangka panjang, tapi ya itu tadi. Mereka juga siap pasang gigi kalau ada pihak yang coba-coba menghalangi.
Buat relawan, waspada itu artinya jangan gampang terlena dengan posisi sekarang. Walaupun Gibran udah duduk di kursi wakil presiden, mereka sadar posisi itu tetap rawan. Politik itu keras, dan kalau lengah sedikit aja bisa langsung digeser atau dipinggirkan. Jadi kewaspadaan jadi kunci untuk bertahan. Yang bikin menarik, sikap ini juga nunjukin kalau relawan nggak bisa dianggap remeh. Mereka nggak cuma teriak-teriak dukungan, tapi punya analisa, punya insting politik. Bahkan kadang mereka bisa lebih peka dibanding elit yang duduk di kursi empuk. Karena mereka hidup di lapangan, mereka tahu denyut rakyat sebenarnya. Setia tapi waspada juga berarti siap menerima kenyataan. Relawan ngerti, politik penuh kejutan. Bisa jadi hari ini Gibran dipuji, besok dia jadi sasaran serangan. Dan disitulah mereka harus hadir. Bukan cuma buat nyemangatin, tapi juga buat ngelindungi. Kesetiaan mereka diuji justru di momen-momen sulit. Ada juga sisi emosional yang nggak bisa dilepas. Relawan udah ngerasa punya ikatan batin dengan Gibran. Mereka percaya sama potensinya, dan karena itulah mereka rela berjaga-jaga. Buat mereka, waspada itu cara mencintai. Bukan sekedar takut kehilangan, tapi ingin memastikan Gibran benar-benar bisa berjalan sampai jauh. Akhirnya, sikap setia tapi waspada ini jadi identitas unik relawan. Mereka bukan pengikut yang polos, tapi juga bukan oposisi yang keras kepala. Mereka berada di tengah, mendukung sepenuh hati, tapi tetap dengan mata terbuka. Dan disitulah kekuatan mereka, kesetiaan yang cerdas, yang bikin Gibran selalu punya barisan kokoh di belakangnya. Dalam politik, kata-kata kadang lebih tajam dari pedang. Dan pernyataan relawan soal plan B kemarin jelas jadi sinyal keras buat lawan politik. Pesannya sederhana. Jangan coba-coba main-main dengan Gibran. Relawan udah siap pasang badan kalau ada yang berusaha meminggirkan. Sinyal ini bikin lawan politik harus mikir 2 kali. Karena yang mereka hadapi bukan cuma 1 orang Gibran, tapi ribuan bahkan jutaan relawan yang siap turun gelanggang. Ini bukan ancaman kosong, tapi peringatan dini yang disampaikan dengan tenang tapi tegas. Buat sebagian orang, mungkin kelihatan kayak gertakan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini justru bentuk konsolidasi. Relawan lagi nunjukin kalau barisan mereka solid. Dan dalam dunia politik, soliditas itu modal besar yang sering bikin lawan segan. Yang menarik, isyarat ini nggak disampaikan dengan nada kasar atau frontal. Relawan memilih diksi yang halus, tapi tetap bikin getar. Kayak senyum yang menyimpan pesan serius. Kami setia, tapi kami juga punya batas. Gaya elegan inilah yang bikin pesan mereka susah dibantah. Lawan politik pun jadi otomatis jadi lebih hati-hati. Mereka tahu kalau salah langkah bisa jadi bumerang. Apalagi sekarang politik kita gampang banget bikin isu jadi viral. Sekali relawan merasa Gibran disudutkan, mereka bisa bikin narasi balik yang cepat menyebar di publik. Isyarat ini juga nunjukin kedewasaan relawan. Mereka nggak asal teriak-teriak atau bikin gaduh tanpa arah. Mereka pilih cara yang lebih terukur. Ngasih kode dengan penuh perhitungan. Dan justru karena itu, lawan politik harus makin waspada, karena yang mereka hadapi bukan masa emosional semata, tapi masa yang terorganisir. Buat Gibran sendiri, isyarat ini jadi tameng moral. Artinya, apapun yang terjadi, dia punya backup yang siap bicara lantang. Lawan politik jadi nggak bisa semena-mena. Setiap langkah mereka otomatis akan diperhatikan, bahkan dikritisi, kalau terlihat ada upaya menyingkirkan Gibran. Secara emosional, isyaratnya juga bikin relawan merasa lebih kuat. Mereka nggak cuma jadi penonton, tapi jadi bagian dari permainan besar. Mereka merasa punya suara yang bisa didengar, dan suara itu dipakai bukan cuma buat dukung, tapi juga buat jaga harga diri politik mereka. Dan kalau dipikir, ini juga jadi semacam uji nyali buat lawan politik. Siapapun yang berani coba-coba, otomatis harus siap berhadapan sama barisan yang udah kompak. Dengan kata lain, isyarat ini bukan cuma pesan, tapi juga pagar pembatas. Jangan sampai melewati garis merah. Akhirnya, bab ini nunjukin kalau politik bukan cuma soal strategi di ruang rapat, tapi juga soal pesan yang dikirim ke publik. Dan pesan dari relawan ini jelas, Gibran bukan pion yang bisa digeser seenaknya. Dia punya pasukan, punya tameng, dan punya barisan yang siap pasang badan kapanpun dibutuhkan. Kalau kita tarik garis besar dari semua yang udah kejadian, jelas banget. Gibran bukan sekadar anak presiden yang numpang nama. Dia udah jadi simbol generasi baru di politik Indonesia.
Generasi yang berani tampil beda, nggak kaku, tapi tetap bisa main di arena yang keras. Masa depan Gibran nggak cuma bergantung pada kursi yang dia duduki sekarang. Lebih dari itu, masa depan dia ditentukan sama caranya menghadapi badai politik. Kalau dia bisa lewatin semua ujian, bisa jadi namanya akan jadi salah satu ikon politik besar di negeri ini. Relawan yang pasang badan buat Gibran pun sadar, mereka lagi investasi masa depan. Mereka nggak sekadar bela-belaan hari ini, tapi lagi nyiapin jalan panjang menuju 2029. Dan di titik itu, Gibran bisa aja jadi kuda hitam yang bikin peta politik berantakan. Bayangin, seorang Gibran yang masih muda, energinya masih penuh tiba-tiba jadi poros utama politik 5 tahun ke depan. Itu bakal jadi cerita besar. Dan cerita itu mulai ditulis dari sekarang, dari setiap langkah kecil yang dia ambil hari ini. Lawan politik pasti udah Gibran bukan lawan enteng. Justru karena masih muda, dia punya waktu panjang buat belajar, nguatin basis dan membangun citra nasional. Sementara politisi lain banyak yang udah ada di penghujung karir. Gibran baru mulai naik. Buat rakyat, masa depan Gibran adalah masa depan harapan baru. Orang-orang yang jenuh sama wajah lama bisa ngelihat alternatif di dirinya. Dan kalau Gibran bisa tetap sederhana, bisa tetap dekat sama masyarakat, itu bakal jadi kekuatan yang nggak bisa dibeli dengan uang atau strategi. Kita juga nggak bisa nutup mata kalau politik itu keras. Akan ada jebakan, akan ada intrik, bahkan mungkin pengkhianatan. Tapi justru disitulah ujiannya. Kalau Gibran bisa tetap berdiri tegak, tetap fokus dan gak mudah goyah, maka masa depan politik Indonesia bakal punya warna yang beda. Relawan dengan plan B mereka udah ngasih sinyal, tapi akhirnya semua balik lagi ke Gibran sendiri. Dialah yang harus nentuin jalan hidup politiknya. Apakah mau jadi sekadar bayangan Jokowi, atau benar-benar jadi dirinya sendiri dengan gaya dan ciri khas yang kuat? Masa depan Gibran di politik ibarat buku kosong. Halamannya masih banyak yang belum ditulis. Tapi dari goresan awal yang kita lihat sekarang, ada peluang besar buku itu bakal jadi bestseller dalam sejarah politik kita. Dan kalau itu beneran kejadian, maka cerita tentang Gibran bukan cuma milik relawan, bukan cuma milik partai, tapi milik bangsa ini. Sebuah kisah tentang anak muda yang berangkat dari Solo, lalu pelan-pelan menapaki panggung politik nasional, sampai akhirnya mungkin jadi pemimpin negeri ini di masa depan.